Pada suatu hari di abad ke-14, Raja Majapahit, Hayam Wuruk, mendengar tentang kecantikan Putri Dyah Pitaloka citra resmi dari kerajaan Sunda. Hayam Wuruk ingin menjadikan Dyah Pitaloka sebagai permaisurinya. Dia berharap pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Majapahit dan Sunda, tetapi juga memperkuat kekuasaan Majapahit di Nusantara. Dengan hati yang tulus, Raja Hayam Wuruk mengirim utusan ke kerajaan Sunda untuk melamar Dyah Pitaloka. Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, dengan penuh sukacita menerima lamaran tersebut. Prabu Linggabuana berharap pernikahan ini akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kedua kerajaan. Maka, dia mempersiapkan rombongan besar untuk mengantar putri kesayangannya ke Majapahit. Ketika rombongan kerajaan Sunda tiba di Pelabuhan Canggu, mereka disambut hangat oleh para pejabat Majapahit. Namun, mereka diarahkan menuju Bubat, sebuah alun-alun besar di luar istana Majapahit, untuk menunggu prosesi pernikahan. Di sini, rombongan Sunda mendirikan kemah dan menyiapkan segala sesuatu untuk pertemuan besar ini. Namun, di balik layar, Pati Gajah Mada memiliki pandangan berbeda tentang pernikahan ini. Bagi Gajah Mada, pernikahan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuasaan Majapahit atas Sunda. Dia menginginkan agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai persembahan tanda tunduknya kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada melihat ini sebagai langkah penting dalam mewujudkan sumpah palapanya, yaitu menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ketika Prabu Linggabuana mendengar niat Gajah Mada, dia merasa martabat kerajaan Sunda diinjak-injak. Bagi Prabu Linggabuana, pernikahan ini haruslah setara, bukan sebagai bentuk penaklukan. Ia merasa terhina dan tidak bisa menerima perlakuan ini. Ketegangan pun memuncak. Prabu Linggabuana berhadapan dengan Gajah Mada, menuntut penjelasan atas perlakuan yang mereka terima. Namun, Gajah Mada bersikeras dengan pendiriannya. Konflik pun tak terelakkan. Di alun-alun Bubat, pertempuran sengit terjadi antara prajurit Sunda yang setia dan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Prabu Linggabuana dan banyak pengiringnya gugur dalam pertempuran tersebut. Melihat kehancuran yang terjadi dan kehormatan keluarganya yang terancam, Dyah Pitaloka memutuskan untuk mengambil jalan tragis. Dengan keberanian dan rasa hormat yang mendalam kepada ayah dan kerajaannya, Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri daripada hidup dalam kehinaan. Perang Bubat berakhir dengan kekalahan total bagi kerajaan Sunda. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam dan kebencian yang berkepanjangan antara Majapahit dan Sunda. Hayam Wuruk sangat terpukul oleh kejadian ini, menyadari bahwa niat baiknya telah berubah menjadi malapetaka besar. Kerajaan Sunda kehilangan banyak pahlawan mereka, dan peristiwa ini dikenang sebagai salah satu kisah paling tragis dalam sejarah Nusantara. Di masa-masa berikutnya, kisah Perang Bubat ini terus diceritakan dan dikenang, menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi yang baik dan penghormatan dalam diplomasi. Perang Bubat menunjukkan betapa cepatnya niat baik bisa berubah menjadi konflik jika tidak ada saling pengertian dan penghormatan. Tragedi ini juga menjadi pelajaran tentang kebanggaan dan martabat yang dapat memicu konflik besar jika tidak dikelola dengan bijaksana.